Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Agus Surahmat Pawirorojo dalam channel Agus Surahmat Channel. Salam tegas. Ya. Kembali hari ini saya menyempatkan diri di tengah ibu saya yang sebenarnya sedang kritis dan juga sedang di ICU di rumah sakit Aisyah. Ya, namun saya coba menyempatkan beberapa menit ya untuk menyampaikan berita ya, yang semoga berita ini bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, ada berita yang cukup menarik dari Komentar ID ya. Polres Bitung tangkap penyebar informasi mengandung SARA di Depok. Ini dilansir dari Komentar ID tanggal 22 Desember 2022, itu berarti kemarin ya. Nah, ini menjadi menarik bagi kita karena ya banyak kadang-kadang saat ini orang membuat atau menginformasikan itu sesuatu yang tidak ada landasannya. Ya, kadang-kadang hanya berdasarkan dari informasi kemudian di-share atau kemudian membuat statement. Padahal statement itu terkadang hanya dari beberapa informasi ya. Ya, informasi itu tidak utuh. Ya. Dan bahkan terkadang informasi itu yang disampaikan sepanjang bahwa informasi itu tidak menimbulkan perpecahan, tidak menimbulkan pergeseran antar golongan, antar agama ya. Tapi ketika kemudian informasi itu menimbulkan perpecahan antar ras, antar suku, antar golongan ya, dengan didasarkan atas informasi atau data-data yang tidak jelas ya, ini berbahaya. Nah, ini menarik, berita ini cukup menarik ya. Polres Bitung tangkap penyebar informasi mengandung SARA di Depok ya. Kita baca ya, saya baca nih. Kepolisian resortnya Polres Bitung berhasil mengamankan terduga pelaku penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ya, atau permusuhan individu, kelompok, masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Terduga pelaku berinisial MDM, 49 tahun, warga Kota Bitung, membuat postingan di publik media sosial agar diketahui umum dengan alasan sakit hati karena tempat yang diyakini sebagai tempat pelayanan doa dari tersangka, istri, dan anak tersangka dianiaya oleh pihak yang melakukan pengosongan atas tanah dan bangunan di Kota Bitung. Kasat Reskrim Polres Bitung AKP Marcelus Yugo Amboro SIK mengatakan terduga pelaku berhasil diamankan di Kota Depok pada Senin. Pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan di Depok beserta barang bukti satu unit handphone, kata Yugo. Atas perbuatannya, terduga pelaku terancam 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini berita yang menarik meskipun singkat ya.
tetapi setidaknya ini memberikan satu memberikan satu gambaran, memberikan satu pencerahan kepada kita bahwa berhati-hati di dalam menyebarkan informasi apabila informasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, ini terkhusus saya memang sengaja tujukan agak lebih spesifik ini di kota Cilegon, ya, karena terus terang saja banyak sekali, ya, anasir-anasir atau bahkan pendapat-pendapat yang cenderung menyudutkan masyarakat Cilegon, kemudian juga pemerintah Cilegon, dan juga tokoh maupun ulama Cilegon, seolah-olah Cilegon itu intoleran, ya. Nah, kemudian menyebarluaskan sedemikian rupa bahwa seolah-olah pemerintah sudah melakukan ini, menolak ini, mengizinkan ini, dan lain sebagainya. Dan itu tersebar, ya, itu tersebar di mana-mana, bahkan pada akhirnya sampai ya ada berita-berita yang menjustifikasi lah masyarakat Cilegon, ya, seolah-olah ya, masyarakat Cilegon yang melakukan penutupan melakukan pemagaran, bahasanya di situ disebutkan itu maaf dalam tanda petik anjing dan lain sebagainya, kan, gitu kan, dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Tentu ini menjadi persoalan. Nah, padahal sesungguhnya ketika kemudian masyarakat itu melakukan masyarakat berhak untuk melakukan pelaporan, tentu melalui mekanisme yang benar, ya, melalui mekanisme yang benar. Artinya ketika apa yang dilakukan itu menimbulkan keonaran, menimbulkan rasa permusuhan, menimbulkan rasa perpecahan antar etnis, antar suku, ras dan golongan, ya, dan itu memang ada niatnya, kan, ada frasa di situ. Masyarakat bisa melaporkan, tentu melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, salah satu ilustrasi yang bisa kita, dan itu pun juga diatur di dalam KUHP, ya, di dalam KUHP pasal 172 KUH pidana, ya. Barang siapa dengan sengaja karena teriakan atau dengan isyarat palsu mengganggu ketentraman dihukum penjara selama-lamanya 3 minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Ini apabila membuat berita-berita, ya, yang itu menimbulkan atau dipersepsikan bahwa itu kemudian menimbulkan perpecahan, ya, perpecahan, penghinaan, ya, antar ras, golongan, suku, atau masuk dalam klasifikasi SARA. Ya, itu satu. Nah, kemudian yang sering dilakukan adalah disebarluaskan melalui media sosial. Dan ini banyak, ya, banyak. Tetapi ya, sebagai masyarakat yang taat hukum, tentu tidak boleh melakukan atau membalas itu dengan tanpa prinsip-prinsip hukum yang jelas. Nah, sahabat-sahabat semuanya, nah, apabila kemudian berita-berita tersebut, ya, berita-berita tersebut itu dipublish melalui sosial media misalnya, ya, melalui Instagram, ya kan, juga mungkin melalui Facebook, ya. Nah, itu bisa terkena Undang-Undang ITE. Pada pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
dan pasal 40 ayat 2A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ya. Nah, ada dua hal ya yang harus menjadi dasar atau unsur yang harus terpenuhi ini. Harus ada dasarnya, harus ada unsurnya, sehingga jangan kemudian juga asal melaporkan dan lain sebagainya. Yang pertama, ada berita yang bersifat bohong harus punya nilai subjek dan objek yang dirugikan, ya. Artinya ketika betul bahwa berita itu bohong, misalkan contoh begini, wali kota sudah memberikan izin, misalkan contoh seperti itu, padahal ternyata tidak, ya kan? Misalkan lurah tidak mau memberikan validasi, padahal persyaratan sudah turun, padahal persyaratan sudah memenuhi, misalkan ini misal ya, contoh misal, tetapi ternyata berita itu tidak benar, ya. Atau misalkan lurah sudah memberikan izin, ya, tetapi ternyata berita itu tidak, ya. Nah, jadi ada pihak yang itu dirugikan, ya. Misalkan wali kota memberikan izin, sudah memberikan izin, ya. Sehingga karena ada informasi itu kemudian timbulnya ketidakstabilan, misalkan. Ini contoh saja. Ini hanya contoh, ya. Yang kedua, melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi seperti ini, ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan atau sara. Ya. Apabila berita-berita tersebut menimbulkan kebencian dan mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat, ya, sanksinya hukumannya pidana selama 6 tahun, ya, selama 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar, ya. Nah, ini yang yang tadi dalam berita tadi Kasat Reskrim menyatakan dengan maksimal hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar. Nah, ini menjadi langkah yang bagus. Ya. Tetapi ini bukan hanya persoalan di Bitung. Ya, kita harapkan juga persoalan di mana saja. Karena harus ada frasa keadilan di sini. Sehingga kita memang berharap ada kemauan yang sama-sama, baik dari aparat penegak hukum juga dari masyarakat, ya. Masyarakat juga melaporkan itu kepada aparat kepolisian dan aparat kepolisian juga merespon, ya. Dan kalau kemudian berita ini menjadi viral, maka sesungguhnya ya aparat penegak hukum pun juga bisa dengan mempertimbangkan agar hal ini tidak menimbulkan kerusuhan, misalkan menimbulkan permusuhan, misalkan, atau menimbulkan ketidakharmonisan, ya tentu aparat kepolisian bisa turun tangan untuk itu, menjaga ketentraman ini, ya. Dan ini menjadi sesuatu yang tentu menjadi tugas kita bersama, ya. Dan harapan kita semoga narasi-narasi yang ada, khususnya di kota Cilegon yang hampir kemana-mana cenderung tidak ada platform yang jelas, ya, tidak ada narasi-narasi yang mohon maaf di luaran yang mereka tidak mengetahui, kemudian hampir menjustifikasi masyarakat Cilegon. Masyarakat Cilegon dikatakan ini dan itu aja diam, sahabat. Dan tentu
Itulah luar biasanya masyarakat Ciledug. Ya, karena itu kita berharap agar persoalan-persoalan yang selama ini bergulir, khususnya tentang bahwa ada rumah ibadat ini yang sudah disetujui misalkan, sudah mendapat izin misalkan, ya kan, padahal belum, ya. Kemudian ada anasir-anasir dan sebagainya. Atau misalkan FKUB sudah memberikan rekomendasi misalkan untuk menyetujui misalkan, ini contohnya, atau misalkan FKUB melakukan penghalangan misalkan gitu ya. FKUB melakukan penghalangan, wali kota melakukan penghalangan, wakil wali kota melakukan penghalangan, misalkan contoh seperti itu, ya. Kemudian DPRD melakukan penghalangan misalkan seperti itu. Kementerian Agama melakukan penghalangan misalkan seperti itu. Dan ternyata di mana letak penghalangannya? Ya kan? Ya di mana? Dan itu semuanya adalah berita bohong. Ya, atau misalkan masyarakat melakukan ini dan itu, padahal tidak. Undang-undang ITE memberikan mandatori untuk itu. Ya, semoga informasi ini ya memberikan memberikan solusi. Bukan artinya undang-undang ITE ini bisa menghentikan semua kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Ya, dan kita sepakat agar kita semuanya, dan ini menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, ya, agar semua bisa pulih. Ya, kita jaga ketertiban semuanya. Ya, sekali lagi, jangan membuat haru biru yang tidak perlu. Jangan membuat atau menyebarkan informasi-informasi yang tidak perlu, khususnya untuk saudara-saudara yang tidak tahu tentang persoalan Ciledug. Ya, saya kira itu saja. Dan terima kasih. Salam tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.